Tidak pernah ada orang yang ketika ditanya saya nopo saya awon, tidak pernah ada. Berarti ada. Kalau di Kroasia kayaknya belum pernah ditemukan, meskipun kondisinya entah gara-gara wongnya api-api atau dia ya, yang jelas kalau ada yang memang awon, kebanyakan orang itu diam. Nah, yang menjadi masalah itu tadi ketika memisahkan antara hukumnya mudinnya dengan masyarakat awam. Padahal mudin itu yang akan menuntut masyarakat itu menjawab saya atau tidak. Nah, itu tidak sinkronnya di sana. Berarti menurut kesimpulannya dengan itu seharusnya kalau syahadahnya itu tidak dibenarkan, seharusnya meminta itu dibenarkan, betul? Iya. Karena kan orang awam itu kan ya ikut-ikut saja, saya nopo saya. Terus yang kedua, dari ibarat yang dibacakan tadi itu saya kira kok kurang mengarah kepada permasalahan kita. Ibaratnya tadi kan hanya membahas masalah apa tadi? Membahas persaksian. Membahas persaksian. Sementara permasalahannya ada masyarakat itu tidak betul-betul menyaksikan kehidupan dari orang yang mati, hanya sepintas saja. Nah itu kan justru semakin resiko semakin berat, karena yang namanya persaksian akan dipertanggungjawabkan gitu. Tanggung jawab. Nah ini kan berat sekali bagi masyarakat awam yang menurut MBC di sana apa tadi akan dipertanggungjawabkan jawabannya. Jadi kan dari kedua tidak setujuannya intinya kan ketika kok nanti kok persaksiannya dipersalahkan, seharusnya yang meminta itu dipersalahkan. Iya. Karena masyarakat awam yang mungkin niku enten dalile kadat masuk. Untuk sementara masih tasawuf. Kemudian yang terakhir mau saking MWC ngancam ingkang boten setuju pripun? Sampun niki makan MWC ngancam nggih. Niki kula wangsuli ketidaksetujuan dari MWC Wates Purwasi Alih Ngancar. Ngeten, yang pertama menurut MWC Wates, ibarat yang panjenengan tampilkan itu terlalu mengarah dalam pembahasan persaksian, boten membahas meminta persaksian. Ingkang sangkal nomor kalih nggih punika seketika kok jenengan menyetatuskan persaksian itu boten aksal, seharusnya hukum meminta itu hukumnya juga tidak diperbolehkan. Yang nomor kalih itu jenengan kan wau Mas Tani, yang menjadi masalah itu adalah persaksiannya orang awam ngoten. Seharusnya ketika persaksian orang awam ini kok dipermasalahkan, seharusnya meminta persaksian itu juga dipermasalahkan, karena yang menyebabkan orang awam itu menyaksikan bersahadah itu adalah si Pak Mudinnya ini. Terima kasih. Jadi di masyarakat kita yang sudah menjadi tradisi, kalau Pak Mudin tidak minta kesaksian, masyarakat tidak akan bersaksi. Di ibarat saya ini, saya lebih mengarah di sini. Mayakuru kasiron min anna syahson minal hadirin li sholati alal mayyit yastazidu alaihi. Kata yastazidu ini tidak akan terjadi kalau Pak Mudin tidak minta kesaksian. Dan Pak Mudin di daerah saya, misal di Bojo, minta kesaksiannya gini, mayat ini awal apa saya? Jawaban ini kembali kepada awam. Hak prerogatif daripada yang hadir. Oh, dia tidak maksa. Dilanjutkan ibarat ini, kalau memang si mayat jelek, kita hadir. Coba. Monggo, yang masuk.
Berarti intinya panjenengan itu aslinya untuk menjawab sae itu adalah dikarenakan sebuah kondisi, tidak dikarenakan dari permintaan kesaksian ini. Berarti kan menurut panjenengan kan si mudin ini kan cuma meminta persaksian. Lalek nanti kok si awam itu memberikan persaksian, ini adalah urusan dia, karena si mudin kan tidak mewajibkan untuk menjawab sae begitu. Dan kesimpulan dari jawaban sangkalan tadi dari MWC Wates kemudian Purwasri, kenapa kok MWC kandidat niku kok tetap bersikukuh bahwa ini dibenarkan walaupun di sini menyebabkan persaksian yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena di si Bapak Mudin ini dia hanya meminta saksi, tidak mewajibkan si awam itu menjawab iya atau tidak. Kalau ini nanti si awam menjawab tidak, berarti itu adalah haknya si awam karena si awam sendiri atau karena profesi tersebut dipakai. Mungkin dari jawaban kandidat seperti itu, itu enten mana ikan boten setuju? Burah. Terus gimana? Itu pun MBJ burah. Ngajeng ini MBJ Mojo. Kali MBJ Wates malih iki. Monggo MBJ burah. Maksudnya kemudian panjenengan itu ketidaksetujuannya terhadap MBJ kami berarti sampai menyebutkan bahwa ini nanti jelek, berarti kan tidak boleh disaksikan jelek atau tidak? Kemudian MBJ Mojo. Dari kandidat ya, ini sebenarnya dalam menjawab satu ibarat untuk menjawab semua masalah itu kurang tepat. Pertama, banyak masalah yang dilompati. Pertama, hukum asal syahadah beda ya, isyhad atau yastashhidu dengan istishhad beda ya. Kalau kasus yang dibacakan ibarat tadi sudah ditegesi loh, itu adalah hukum syahadah. Istishhadnya belum ada. Mana coba punya satu saja ibarat kalau ada. Saya taslim aja. Kalau menyatakan ada istishhad itu langsung ada, gitu ya. Coba di ibarat istishhad. Terus sebenarnya kalau nggak ada, terpaksa nggak ada, kita cari dulu hukum asal dari syahadah. Nah ini tadi kan hanya sekilas. Kalau ada tadi ditanyakan kalau ada hajat gimana. Nah, sebenarnya hukum asalnya syahadah ini bagaimana? Boleh, sunnah, apa wajib atau haram? Nah ini belum ada ini yang menyatakan. Jadi kita bahas dulu itu. Kalau mau langsung ada istishhad, boleh, bahkan wajib, bahkan sunnah, bahkan haram. Jadi niku yang perlu dicari. Pun.
panjenengan kan ibarat yang ditampilkan oleh MWC kandat wau niku boten enten ingkang hukumi istisna. Tapi niku menghukumi syahadah ngoten nggih. Kalih jenengan meminta ini seharusnya yang dibahas adalah syahadahnya ngoten nggih. Iya, namanya ini. Kemudian yang ada dalam ibarat yang dibacakan tadi itu kan ketika orangnya jelek terus diberi syahadat baik, itu kan tidak ada kesimpulan hukum dalam ibarat itu, cuman bahasa walai sabil aikin saja. Nah itu sebenarnya kejelasan hukum walai sabil aikin itu bagaimana? Perlu ibarat dukungan. Mungkin MWC Mojo sampun MWC Wates lah. Kayaknya kalau kita masih mengaji pada yang disampaikan MBDK, ini kan satu pasti mengomentari masalah teknis persyaratan dan kemudian syahadatnya. Dan di sini pada yang ditanya untuk soal yang haji, istihadnya yang dilakukan oleh seorang mudim bagaimana, benar apa enggak itu aja. Karena korelasinya kurang pas gitu kalau kita pakai ibaratnya yang ditampilkan oleh BPK. Menurut panjenengan kan boten setuju kalau jawaban ini diibarati dengan ibarat yang ada pada kitab Al-Matar ini Bu. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk MBC Jumatan MBC Kandar ini sakaran dari anggota-anggota musyawarah yang lain itu tetap tidak setuju dengan ibarat yang panjenengan sampaikan. Karena menurut kalian anggota-anggota musyawarah ini menurut ibarat yang panjenengan boten enten ingkang menstatuskan hukum untuk istisna. Mungkin jenengan enten boten ibarat ingkang langsung menghukumi hukumnya meminta kesaksian. Oke. Jadi di ibarat saya itu ada dua penjelasan. Jadi ngapunten, dari gura ini ibaratnya tentang seperti menceritakan, bukan syahadat. Jadi kalau syahadat ya di ibarat ini, tapi kalau tentang menceritakan seperti dirinya sendiri seperti tadi. Seperti yang katakan Imam Al-Ghazali. Di sini disebutkan kalau dia itu ahlul khair itu sunnah hukumnya. Ini nih. Fayaquluna ahlul khairi lahu ahlun fis sunnah. Jadi ketika nanti kita itu bersaksi ketika mayatnya itu kok baik, maka itu sunnah hukumnya kesaksian kita. Iya. Nah terus kontirah hadis sumber saya ini. Terus ketika nanti itu kok dia itu ahli kejelekan, terus yang bersaksi dia bilang jelek, ini yang bawah. Balau kanat al maslahatu fi dzikri musawihi li tahdzir min bid'atihi wa su'i tawiyatihi jazalahum. Boleh. Ayat guru syar'i lagi. Ya boleh disebutkan dengan jelasnya bersaksi jelek itu boleh. Menyebutkan kejelekannya, ditanya baik atau jelek itu boleh. Mungkin niki MBC Nanti musuhnya MBC Kandat ini mungkin ingkang ajeng bantu MBC Kandat mungkin menampilkan sebuah ibarat yang menghukumi ini adalah istishad, boten memakai konsep syahadah ini. Mungkin enten ingkang badhe bantu MBC Kandat membantu jawaban diperbolehkan. Monggo. Enten sing mboten bantu. Jenengan bantu mboten ya? Oke, monggo. Tadi yang disampaikan dari pembicaraan itu apa yang dilakukan Pak Udin untuk memberikan proses kepada masyarakat. Sebenarnya hal seperti itu juga bisa dipahami dari ayat dari
kedua, ada penduduk Israel yang menyampaikan bahwa tapi secara umum itu tidak hanya kepada muslim saja, tapi juga kepada masyarakat. Ketika ada orang melihat mayat, sana dianjurkan untuk sana, entah itu apa, dia itu kalangan fasik atau selama ini ya. Sama kalau nanti tidak disaksikan dengan jelek, ini akan berdampak di palu salah paham. Kalau umatnya orang baik padahal kenyataannya itu kalau saya panggil ya. Ini kita ambil dari tambahan dalam Baitul Qadir menyatakan ini. Untuk makan sina mau tahu, Quran nasab langsung hadis ini dibagi oleh beliau jamaah, yakni la tadkhulu illa bi khairin balik makan sina manqul balik nasab haram illa bi khairin. Jadi menunjukkan jelek itu tidak boleh kecuali kalau ada darurat. Awal masalahnya, masalah itu dari anda, seperti karena diri vitamin atau dolar. Jadi baru menyampaikan apa yang dikatakan Mai tadi. Kalau Mai tadi mengungkapkan hal yang fasik dan tekanan bagaimana dipahami salah pada masyarakat, jelas-jelas di fasik bukan dipahami, ini kan salah. Maka dalam tidak apa-apa ada masalah. Terus kalau misal bagi seorang mungkin bagaimana tidak apa-apa menunjukkan saya atau saya. Jadi kan dari kata bilang antara masalah dan antara begitu. Kalau hanya sekadar menawarkan saja, sebenarnya Pak Menteri itu tidak bersaksi disebutkan. Ya, hanya menawarkan ini mainnya saya apa gitu aja. Kan nggak ada persaksi, nggak ada persaksian. Mungkin kalau ada penawaran itu ada saya gini. Ada dari pembahasan tadi dari bahasa kita membahas tentang menawarkan tidak. Yang dijelaskan adalah pertanyaan bagaimana persaksian ini. Kalau nggak ada ibarat lewat aja biar cepat. Ibarat lewat masuk. Tidak berusaha, tidak ada hukum di sini. Kan ini yang kita dengan itu kan memang kalau dalam permasalahan sehariannya nanti ada undangan Oke, jelas. Tapi karena prakteknya di sini Bapak Menteri tidak bersaksi, berarti kan berarti tidak ada persaksian. Kalau tidak ada, berarti kan benar-benar betul dengan Diperbolehkan. berarti kan Karena tidak ada langsung ada. karena Bapak Menteri tidak ada persahabatan persaksian cuma perintah Jadi enten bantuan lagi nomor dari MWC Mojo itu mengatakan bahwa kalau dalam pembahasan syahadah nanti kok orangnya itu kok jelek atau kok kita jahil kok tidak disebutkan kejelekannya kok akan berdampak buruk, maka ini kan boleh untuk menyebutkan kejelekannya. Tapi kalau tidak ada kan tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam konsepnya yang seharusnya dilakukan itu adalah menyebutkan kebaikan lagi. Dan dalam permasalahan di sini Pak Mudin itu tidak ada praktek persaksian yang meminta. Karena seperti itu berarti Bapak Mudin tidak ada hubungannya dengan ibarat syahadah yang itu apa-apa gitu. Mungkin dari hubungan dari MBC Mojo ini enten ingkang boten setuju. Mungkin ketika membuli-buli itu akan
MWC Wates ya, mohon Wates ya. Kali MWC Putih ya, pondok ya, pondok putih. Amsilati, monggo MWC Wates sekali pondok Amsilati. Dari bantuan MWC Kota kan menunjukkan bahwasanya yang dijelaskan nanti ketika menjelaskan sana dan kemudian saya ada sebuah ibarat seperti ini. Saya tampilkan dalam masalah ketika ada orang yang memandikan mayit, ketika mayit ini tadi, nah kalau nanti meninggal sesuatu yang baik dari tadi ini, dia tidak boleh digunakan. Artinya begini, nanti kalau si makhluk ini, nanti kalau indikasinya mengajak masyarakat ini mensaksikan mayit, maka dari segi alasan mengajak karena apa? Agar menolak keselamatan bahwa yang itu jelek. Padahal dalam ibarat dalam lihat dosen, saya baca wa anhu sallallahu alaihi wasallam man sallama ala muslimin sallallahu alaihi dunya wa anhu itu man sallama wa kata ma'ahu bi Rasulullah ta'ala ini. Nah, di dalam tadi amal khair yang tunggal. Di Allah yang beliau yang dia an-nasa ala kulli min amri wa baladi. Bahkan di sini dikatakan sudah ya kewajiban ini sangat dekat. Ini betul idrok bila berhubung dia. Artinya ketika melihat amal khair pun itu masih sangat dekat kewajibannya itu. Dengan saja ini malah mengajak menyaksikan berarti menurut panjenengan karena indikasinya persaksian Bapak Muti mengatakan untuk mengajak orang-orang menyaksikan mayatnya tanpa itu baik sedangkan dia adalah orang yang bid'ah, maka hukumnya kan tidak diperbolehkan dengan alasan apa? Ketika kok mutadir di situ kok diketahui ada tanda-tanda berikan itu tetap tidak boleh untuk disebutkan supaya tidak diikuti. Mungkin saking MWC, saking pondok Amsilati. Kurang lebih sami ini itu masalah menunturkan kejadian lain itu memang tujuannya agar orang-orang yang masih hidup itu nanti tahu dan berhenti agar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan lain. Intinya sebenarnya antara persaksian saya yang melawan itu sama-sama diperbolehkan karena mayat tadi sudah berinteraksi dengan orang dan pasif atau dari pasif. Jadi bahasanya seperti itu silahi ayat satu firman Allah Islam wilayah ma'an kafir lagi di kopi kafir di amal ini berarti menjatuh yang tadi alahnya angin kafir ini ya. Dan mungkin nanti maksudnya ajar-ajar dari ulama yang itu apakah termasuk situ atau gimana? Berarti kan intinya begini, karena mayatnya ini adalah ahli bid'ah dan walaupun di situ ada sebuah kebaikan, seharusnya kan wujud iman tidak untuk disebutkan. Nah, sedangkan bapak itu ini malah mengajak mensaksikan. Sehingga kan berarti kan disitu akan mengajak untuk meninggalkan suatu perkara yang wajib, betul yang dari kita ini. Bantu. Saya ulangi kesimpulannya dari Wates dan juga Amsilati tadi. Di sini ketika kok ada mayat yang statusnya itu adalah orang yang ahli maksiat, walaupun kok di situ ada sebuah kebaikan, seharusnya kan di situ wajib untuk ditutupi, tidak boleh disebarkan. Nah, sedangkan persaksiannya Bapak Muti itu di sini itu mengindikasikan bahwa Bapak Muti itu meminta atau membuka sebuah perkara yang sebenarnya wajib untuk ditutupi. Berarti seakan-akan di sini Bapak Muti itu mengajak untuk meninggalkan suatu perkara yang wajib. Bantu maju. Tinggal begini.
nama saya itu apa, nilai ngajak menyebut hasanah ya. Kedua, dalam masalah wujud hikmah itu memang sudah konteksnya dipahami bahwa yang dalam diskusi kita akan disalahpahami itu orang baik. Bahwa ini sekali kita lihat dulu permasalahan kita dengan mengajak kebaikan, tapi hanya untuk mengatakan saya bahwa saya itu apakah otomatis itu sepertinya mengajak untuk mengatakan saya itu tidak, itu bukan tepat. Ya, satu itu. Kami tadi saya ulangi dari jawabannya dari tadi. Kan ketika ada main yang anti bid'ah, mutajadah tadi disebutkan bahwa maknanya itu memang zahirnya seperti nama maksiat. Ketika kok di situ ada sebuah kebaikan yang tampak, itu kan wajib untuk disimpan supaya tidak diikuti. Kemudian Bapak Lutfi ini menurut dari MBC Maksan dalam diskusikan memang memajaknya ini kan apa? Menurut dari MBC Maksan itu memang Bapak Lutfi mengindikasikan supaya mensaksikan bahwa apalagi kalau masyarakat sendiri sudah tahu kondisi itu yang terpentok adalah nggak mungkin kalau saya akan tahu masyarakat kan saya kalau masyarakat sudah tahu rezeki atau fitnah. Ini hanya manis kalau saya jadi manis diberi manis atau pendekatan sesuai dengan tradisi yang ada di Indonesia itu seperti saya. berarti kan melanjutkan kata-katanya tidak ada perkara yang mengajak wajib kita itu menurut kalau berdampak mungkin sebelum ada pembantah fakta yang didapati mungkin kita Bapak datang dengan ketika menyaksikan misalkan yang berada kemudian tetap disaksikan ini ada hal positif tersendiri. Coba bagaimana ketika seseorang si mati itu terkenal ahli kasih kemudian menjawab dengan kesaksian sesuai dengan jam kehidupannya, maka ini akan berdampak negatif pada ahli maliknya. Satu dari contohnya dari malam ke-1 sampai malam ke-7 itu hanya akan membahas keburukannya dan itu bisa menyakiti hati kemudian semangat.